Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita bisa kembali menikmati ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mengajarkan kepada umat manusia bagaimana berpuasa tidak hanya sekedar menahan dahaga, lapar dan haus. Baik, sahabat Al-Furqan, juga pemirsa Al-Furqan Media, izin pada pagi hari ini kami menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasanya pada hari pertama ini. Baik, sahabat Al-Furqan, pada kesempatan kali ini hadir kembali Cermat Ceramah Ramadan season keempat. Pada kesempatan kali ini Cermat dikemas dengan konsep yang lebih interaktif dan juga kita dapat duduk bersama untuk memahami dan merenungi secara mendalam materi yang akan kita bahas di Cermat kali ini. Dan juga tidak lupa, Cermat season 4 ini memiliki tagline yaitu Sahabat Pagi Penyejuk Hati. Kita ulangi sekali lagi, oke? Cermat season 4, Sahabat Pagi Penyejuk Hati. Oke, barakallahu fikum. Baik, izinkan saya Irfan Triana selaku host pada episode pertama Cermat season keempat ini. Untuk selanjutnya, alhamdulillah telah hadir bersama kami pemateri Al-Mukarram Ustadz Iboy Muhammad Iqbal. Selamat datang Ustadz di Cermat season keempat ini. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas terkait bagaimana dimensi bersyukur dalam ibadah berpuasa. Nah, dan juga pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Ustadz Iqbal merupakan pimpinan pesantren Muhammadiyah Al-Furqan Tasikmalaya. Beliau juga merupakan guru di pesantren Muhammadiyah Al-Furqan dan juga saya juga merupakan muridnya beliau. Di saat dulu saya menjadi santri, alhamdulillah suatu kebanggaan bagi saya bisa duduk bersama Ustadz Iqbal di sini. Tentunya kita bisa sharing bersama, juga berbagi ilmu dengan pemirsa Al-Furqan Media di sana seperti itu. Baik, Ustadz, kita masuk kepada sesi pertanyaan mungkinnya Ustadz terkait materi yang akan kita bahas terkait dimensi bersyukur dan dalam beribadah berpuasa. Nah, mungkin apa sih Ustadz yang perlu kita ketahui hal dasarnya antara hubungan rasa bersyukur dengan ibadah berpuasa ini, Ustadz? Baik, terima kasih Ustadz Irfan. Baik, pemirsa Al-Furqan Media dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bahwasannya ibadah puasa merupakan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Namun di balik itu ibadah puasa merupakan suatu ibadah yang di dalamnya terdapat pendidikan bagi orang-orang yang beriman, agar supaya mereka naik derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas apa hubungan antara ibadah puasa dengan rasa syukur? Nah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa ke atas kamu sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
Nah, pada ayat berikutnya setelah Allah menjelaskan keutamaan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu diturunkan padanya ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu juga Allah menyampaikan beberapa kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh oleh orang yang menjalankan puasa. Lalu di ujungnya Allah menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jadi adanya kewajiban berpuasa ini bukan karena Allah ingin membuat kamu semua merasa kesulitan, melainkan Allah ingin kamu mendapatkan kemudahan. Kemudian walitukmilul iddah, agar supaya kamu bisa menyempurnakan jumlah bulan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu agar supaya kamu bisa mengagungkan Allah atas hidayah yang telah Allah berikan. La'allakum wala'allakum tashkurun, dan agar supaya kamu semua menjadi orang-orang yang bersyukur atas setiap karunia dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian mungkin kaitan atau hubungan antara kegiatan ibadah puasa dengan rasa syukur. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Nah, sebelum kita mengupas lebih dalam, mungkin Ustadz bisa dijelaskan terlebih dahulu definisi dari syukur itu seperti apa, Ustadz? Oh, baik. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin itu beliau pernah menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan syukur, asyukru yakni zuhuru athari ni'matillahi ala abdihi ala lisani abdihi sanaan wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Jadi yang dimaksud syukur adalah tampaknya munculnya, tampak jelasnya pengaruh dari nikmat Allah kepada seorang hamba. Lisannya dia mengucap memuji dan mengakui, kemudian hatinya dia menyadari dan mencintai, kemudian dengan anggota badannya dia taat dan patuh menjalankan perintah Allah. Jadi ya setidaknya ada 3 elemen yang harus ada ketika seorang dikatakan bersyukur. Pertama, lisannya dia harus mengucapkan dan mengakui, menyadari bahwa nikmat ini dari Allah, alhamdulillah. Di dalam hatinya dia menyadari betul ini nikmat dari Allah, dan dia mencintai kepada yang memberikan nikmat itu. Lalu dengan anggota badannya dia menggunakan karunia dari Allah itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Demikian mungkin Ustaz Irfan. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustadz pemaparannya. Selanjutnya mungkin kita kembali mengulas terkait rasa syukur itu sendiri di dalam berpuasa Ramadan. Terbenak pertanyaan di saya juga mungkin senada dengan pemirsa yang sedang menonton. Kenapa rasanya itu lebih nikmat itu Ustadz, makan dan minum di saat kita berpuasa Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya gitu. Rasanya itu lebih fresh, lebih segar gitu pas kita minum atau makan itu, seperti itu. Iya, memang itulah mungkin godaan yang selalu kita rasakan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Nah, tapi di balik itu tersimpan hikmah bahwasanya memang sengaja Allah itu menahan kita, mewajibkan kita untuk menahan diri dari sesuatu yang merupakan kebutuhan dasar kita. Nah, gitu ya. Makan, minum, serta kebutuhan biologis. Itu kebutuhan yang tidak semua orang pasti memiliki itu. Gitu ya. Nah, akan tetapi sesuatu yang biasa secara kontinu, baik dalam jumlah besar ataupun kecil, kalau itu tidak pernah tertahan terus-terusan begitu, maka itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Sebagai contoh seperti ini, jika misalkan seseorang terbiasa makan daging, ya begitu ya,
dan dia tidak pernah makan yang lain, tidak pernah makan yang di bawah itu, daging terus makanannya, maka baginya daging akan menjadi sesuatu yang biasa, tidak terasa nikmatnya. Nah, gitu ya. Seorang yang setiap hari makan anggur, maka dia akan menganggap anggur adalah hal yang biasa. Berbeda dengan seseorang yang untuk makan nasi saja dia harus menahan 2 hari, berpuasa 3 hari, baru hari ketiganya dia bisa makan nasi atau mungkin anggur. Maka orang yang tidak merasakan nasi selama 3 hari itu akan merasa lebih nikmat ketika dia menemukan makanan. Nah, sama juga kita ketika berpuasa, karena Allah mewajibkan kita untuk menahan sejenak kebutuhan kita itu. Nah, ketika Allah memperbolehkan kita di saat maghrib untuk berbuka, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Disitulah hikmahnya bahwa sesuatu dirasa nikmat itu bukan karena barangnya memang nikmat, tapi istilahnya karena ada sesuatu sebelumnya, yaitu rasa lapar. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan khairul idami alju, begitu ya. Nah, kalau sudah lapar, apapun akan terasa nikmat, betul sekali. Jadi sekedar bala-bala pun kalau sudah lapar itu akan menjadi nikmat sekali. Sehingga memang itulah hikmah bahwa puasa bisa menimbulkan rasa syukur kita. Demikian Ustaz. Oke. Terima kasih Ustadz. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan untuk memperdalam tema kali ini, mungkin kita break terlebih dahulu, pemirsa. Nanti kita akan kembali mengupas hal-hal yang lebih mendalam terkait dimensi bersyukur dalam beribadah puasa. Tetap stay tune menonton Cermat Ceramah Ramadan season keempat di Al Furqon Media. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Furqon dimanapun berada, marilah kita ikuti dan saksikan Ceramah Ramadan atau Cermat Season 4 yang ditayangkan langsung dari pesantren Al Furqon setiap hari pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Cermat akan membahas topik-topik yang menarik, simpel, akan tetapi penting buat kita. Cermat Season 4, Sahabat Pagi Penyejuk Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Furqon dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan Cermat Ceramah Ramadan edisi keempat yang akan tayang setiap hari pukul 5 pagi di channel YouTube pesantren Al Furqon Media. Baik, sahabat Al Furqon, kita kembali lagi di selanjutnya, yaitu untuk mengupas kembali tema kita pada Ceramah Ramadan season keempat ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, Ustadz, kita boleh untuk mengucapkan tagline Cermat season keempat ini. Baik, Cermat season keempat, Sahabat Pagi Penyejuk Hati. Oke, baik. Mungkin pemirsa juga ingin terus mengupas ya terkait tema kita, terkait bersyukur di dalam ibadah berpuasa. Nah, mungkin Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang sudah seharusnya kita syukuri sebagai seorang muslim yang berpuasa dalam menjalankan ibadah ini di bulan suci Ramadan? Baik, ada banyak hal. Kalau kita mengkaji dari berbagai buku, kita bisa simpulkan bahwa ada banyak hal yang bisa kita syukuri ketika kita menjalankan ibadah puasa. Di antaranya dari segi atau dari dimensi spiritual, puasa ini akan menjadikan kita, mendidik kita menjadi orang yang bertakwa, dan dari takwa itu nanti akan memunculkan rasa syukur. Selanjutnya dari segi spiritual, di dalam menjalankan ibadah puasa ini kita dipaksa untuk rehat sejenak dari kegiatan keduniaan, gitu ya, untuk bermesra-mesraan dengan Allah lah, gitu ya, untuk berfokus menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi spiritual. Kemudian dari segi psikologi, orang yang berpuasa itu sudah pasti dia pertama dilatih untuk menahan nafsu, menahan nafsu,
menahan godaan, diantaranya tadi ya nafsu dari makan dan minum, nafsu dari berhubungan biologis begitu ya. Di samping itu juga orang yang berpuasa ini dilatih untuk menjaga stabilitas emosi. Orang yang sedang berpuasa ketika ada seseorang yang mengajak berkelahi atau mengajak untuk berdebat, Rasulullah sampaikan, "Qul inni shaim." Katakan kalau aku sedang berpuasa begitu ya. Itu adalah latihan bagi orang yang berpuasa untuk mempunyai stabilitas emosi yang lebih baik dibanding orang yang tidak melaksanakan puasa. Kemudian selain sisi psikologis, orang yang berpuasa ini dalam hal psikologinya dia dilatih untuk bersabar, menjalankan ibadah yang ya mungkin dia harus menahan perihnya perut, menahan keringnya kerongkongan begitu, tapi dia harus tetap menjalankan ibadah dengan penuh ketaatan dan penuh rasa ridho. Otomatis orang yang sabar ini kalau dia terlatih, dia akan jauh dari sifat stres. Itu dari segi kejiwaannya. Dimensi kejiwaan. Kemudian juga dari dimensi fisik. Orang yang berpuasa dia akan tahu betul arti kesehatan. Karena selama puasa dia merasakan lemah, letih, lesu gitu kan. Ketika dengan berbuka kemudian menjadi segar, dia lebih tahu semangat, betul gitu ya arti betapa pentingnya kesehatan. Kemudian dia juga bisa lebih mengerti, lebih mensyukuri istilahnya nikmat-nikmat kecil gitu yang ada di hadapannya, sekalipun cuma air putih ya gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa berpuasa, dia tahu betul betapa nikmatnya air putih gitu ya. Segar sekali. Iya, itu sangat menyegarkan. Dan itu tidak akan terjadi kecuali kalau dia berpuasa dengan benar begitu ya. Itu sisi fisik begitu ya, sisi materi. Kemudian sisi selanjutnya adalah sisi sosial. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita terbiasa untuk melatih kebersamaan. Sahur bersama, berbuka puasa bersama, mencari makanan untuk berpuasa bersama-sama gitu kan. Sekarang menjadi trending juga gitu ya. Kemudian di samping kita dilatih untuk bersamaan, kita juga dilatih untuk merasakan kelaparan, kepedihan yang mungkin dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu, orang fakir gitu ya. Kita bisa berempati kepada orang-orang yang tidak mampu, lemah, miskin begitu. Karena kita juga merasakan bagaimana rasanya lapar. Selanjutnya kita juga didorong oleh puasa ini untuk menjadi orang yang dermawan. Orang yang murah hati ya, orang yang murah hati dan dermawan. Di antaranya ketika bulan puasa itu berakhir, kita diwajibkan untuk melakukan zakatul fitri atau zakat fitrah. Nah, ini kan kesolehan sosial, efek dari kita menjalankan ibadah puasa. Nah, yang terakhir adalah sisi atau dimensi keakhiratan ya. Sisi keakhiratan, sisi ukhrawi itu adalah sudah jelas ya bahwa dalam sebuah hadis qudsi disampaikan kullu amali ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap ibadah yang dilakukan Bani Adam itu semuanya untuk dia kecuali saum, karena saum itu untukku dan aku langsung yang akan memberikan balasannya. Artinya itu benar-benar luar biasa dan patut kita syukuri. Kalau kita diizinkan oleh Allah untuk menjalani puasa, berarti kita akan diberi pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hadis disampaikan juga bahwa di akhirat itu ada surga, ada pintu yang bernama Ar-Rayyan ya, yang mana pintu itu dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, seperti itu sisi ukhrawi ya, seperti itu. Jadi memang segi spiritual, segi psikologis, sisi fisiknya, sisi sosialnya,
sisi ukhrawinya mantap, lengkap semua. Semua aspek Ada di dalam berhubungan puasa. tentunya Iya, ya Ustadz dengan iya. ibadah puasa ini, betul. Ya, demikian Ustaz Irfan. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin kita untuk pertanyaan terakhir Ustadz ya, sekaligus mungkin closing statement. Mungkin ada pesan untuk pemirsa Al-Furqan Media terkait bagaimana kita menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh rasa syukur gitu Ustadz. Ya, baik, untuk seluruh pemirsa Al-Furqan Media dimanapun berada, kita tidak akan mampu menjalankan ibadah puasa ini dengan baik tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah di hari puasa ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kita kesehatan, membukakan mata hati kita sehingga kita menjalani ibadah ini dengan penuh imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan perhitungan, sehingga di akhir kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan digolongkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Ustaz Irfan. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi yang sangat mendalam ini. Tentunya ini menjadikan kita agar bisa menjalankan ibadah puasa ini penuh dengan rasa syukur ya. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan juga haus. Baik, demikian pemirsa Al-Furqan Media, alhamdulillah kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan Cermat Ceramah Ramadan season keempat ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.